Selamat datang di Pikiran Lapisan. Anda pernah sadar kalau kita lagi di kebun binatang atau mungkin lihat monyet di TV, kadang kita suka iseng nyeletuk, itu si Budi lagi nongkrong? Hah, iya sering banget itu. Atau sebaliknya juga gitu. Kalau ada yang ngomongin teori Darwin, pasti langsung ada yang nyahut, "Hush, emang kamu keturunan kera?" Itu dia. Lelucon itu kayaknya universal ya. Tapi di balik semua tawa itu, ada sejarah yang panjang dan serius banget. Betul. Hari ini kita mau coba telusuri kisah di balik sebuah ide yang benar-benar mengguncang dunia. Dan yang menarik, ide ini bukan datang dari seorang pemberontak ateis yang benci agama. Justru sebaliknya kan? Justru sebaliknya. Dia datang dari seorang anak dari keluarga Kristen yang super kaya, taat, dan sangat terpandang. Ini ironi terbesarnya. Gimana bisa seseorang yang dididik untuk jadi bangsawan, bahkan disekolahkan untuk jadi pendeta, justru melahirkan teori yang bikin manusia mempertanyakan posisinya di alam semesta? Perjalanan hidupnya inilah yang jadi kunci untuk ngerti kenapa gagasannya begitu kuat dan kontroversial sampai sekarang. Betul. Mari kita selami perjalanan Charles Darwin. Bukan cuma buat paham teorinya, tapi untuk melihat gimana rasa penasaran yang gak bisa dibendung itu bisa mengubah cara kita memandang diri kita sendiri dan seluruh kehidupan di muka bumi. Oke, kita mulai dari mana nih? Dari awal banget. Coba bayangkan Darwin waktu muda. Lahir tahun 1809 di rumah super megah namanya The Mound. Dia ini bukan sekedar kaya, tapi kaya raya. Banget. Ayahnya itu dokter sekaligus investor ulung. Kakeknya juga orang-orang hebat. Jadi dia benar-benar lahir dengan sendok perak di mulutnya gitu. Tapi justru di situ masalahnya. Di sekolah, dia merasa terkekang. Pelajaran kayak Latin atau logika, dia bilang itu kosong, nggak ada isinya. Dia lebih suka ngapain? Dia lebih suka ngumpulin kumbang di tepi sungai. Atau bikin eksperimen kimia di gudang belakang rumah. Dunianya itu di alam, bukan di dalam buku teks. Ini nunjukin kalau rasa ingin tahu yang otentik itu seringkali nggak cocok ya sama sistem pendidikan yang kaku. Ayahnya jelas khawatir. Khawatir banget, takut anaknya jadi aib keluarga. Makanya umur 16 tahun, Darwin dikirim ke Universitas Edinburgh buat belajar kedokteran. Harapannya biar ngikutin jejak keluarga lah. Tapi di sana dia malah makin menjauh. Jauh banget. Dia nggak tahan lihat proses pembedahan tanpa anestesi. Kan zaman itu brutal sekali. Tapi rasa penasarannya malah jadi lebih dalam. Bukan lagi soal gimana cara nyembuhin orang, tapi kenapa tubuh kita bisa begini? Pertanyaan-pertanyaan yang lebih fundamental ya. Betul. Kenapa mata kita nggak bisa lihat dalam gelap kayak burung hantu? Kenapa penciuman anjing jauh lebih tajam? Dan di tengah kegelisahan itu dia nemuin buku karya katanya sendiri, Erasmus Darwin. Judulnya Zoonomia. Nah, di buku itu ada satu kalimat yang kayaknya langsung klik gitu di kepalanya kan? Tepat sekali. Kalimatnya itu kurang lebih gini. Apakah terlalu berani untuk membayangkan bahwa semua hewan berdarah panas telah muncul dari satu filamen hidup? Wow. Ide soal nenek moyang bersama ini langsung menancap di benak Darwin. Meskipun awalnya dia skeptis, tapi benih keraguan terhadap dogma penciptaan yang terpisah-pisah itu udah ditanam di situ. Ayahnya makin panik dong. Gagal jadi dokter, sekarang malah baca buku-buku aneh. Upaya terakhir, dipaksa pindah ke Cambridge buat belajar teologi. Tujuannya satu, jadi pendeta, biar selamat. Tapi ya, Darwin tetaplah Darwin. Di Cambridge pun dia lebih sibuk berburu di hutan daripada di kapel. Cuma di sanalah dia ketemu sosok penting. Mentornya ya, John Henslow. Betul, seorang profesor botani. Dan Henslow ini yang ngajarin dia satu hal penting. Jadi ilmuwan itu harus bersedia mendengarkan alam tanpa tergesa-gesa. Sabar dalam mengamati. Persis, dan setelah lulus, datang surat dari Henslow. Isinya tawaran jadi naturalis di kapal HMS Beagle yang mau berlayar keliling dunia. Ini tiket emasnya. Tapi ada cerita lucu kan soal dia hampir ditolak? Iya, ini konyol banget. Dia hampir ditolak sama kapten cuma gara-gara bentuk hidungnya. Hidungnya? Kenapa memang? Kaptennya, Robert Fitzroy, itu percaya frenologi. Ilmu semu yang bilang karakter orang bisa dibaca dari bentuk tengkorak. Menurut dia, hidung Darwin itu nggak kelihatan tegas. Astaga, sejarah biologi modern hampir batal gara-gara bentuk hidung. Untungnya diterima juga, dan dimulailah pelayaran 5 tahun yang mengubah segalanya.
Perhentian pertama yang krusial itu di Kepulauan Tanjung Verde. Oke, di sana dia nemuin apa? Dia nemuin sesuatu yang aneh. Ada lapisan cangkang kerang laut di puncak tebing, jauh di atas permukaan air. Kenapa itu aneh? Karena keyakinan saat itu yang disebut katastrofisme, bilang kalau bumi itu dibentuk oleh bencana-bencana dahsyat yang tiba-tiba, kayak banjir bah. Jadi cangkang itu harusnya nggak ada di sana. Betul, tapi penemuan ini justru cocok banget sama teori baru dari Charles Lyell, uniformitarianisme. Intinya, bumi itu berubah secara super lambat oleh proses yang sama kayak yang kita lihat sekarang. Erosi, gempa, dan lain-lain. Prinsipnya, masa kini adalah kunci menuju masa lalu. Nah, di momen itulah logika Darwin mulai bekerja. Saya bisa tebak. Kalau bumi aja bisa berubah secara perlahan dalam waktu yang super panjang, Kenapa makhluk hidup tidak bisa? tepat sekali. Itu percikan apinya. Dia jadi sadar kalau waktu geologis itu dalam, deep time, jutaan bahkan miliaran tahun. Tiba-tiba, evolusi jadi sesuatu yang mungkin. Perhatiannya pun bergeser dari batu ke makhluk hidup. Dan pergeseran itu makin kuat pas dia sampai di Amazon. Dia terpesona sama keragaman hayati di sana. Lalu di Patagonia, dia nemuin fosil-fosil hewan raksasa. Kungkang darat segede gajah, armadillo raksasa. Iya. Dan yang aneh, fosil purba ini ditemukan berdampingan sama cangkang kerang modern. Ini mematahkan ide kalau makhluk purba dan modern itu hidup di era yang terpisah total. Dia melihat adanya kesinambungan ya, sebuah transisi. Betul. Pola-pola ini mulai membentuk satu pertanyaan besar di benaknya. Dan akhirnya, kita sampai di puncaknya, Kepulauan Galapagos. Laboratorium alam yang terisolasi. Ada kura-kura raksasa, iguana laut, tapi yang paling menghantuinya justru bukan hewan-hewan besar itu. Bukan. Tapi burung-burung finch yang kecil dan kelihatannya membosankan. Kenapa burung-burung itu? Karena di setiap pulau, burung-burung yang tampak serumpun ini punya bentuk paruh yang beda-beda banget. Ada yang tebal buat mecahin biji, ada yang ramping buat nangkap serangga. Persis. Paruh mereka itu seolah-olah beradaptasi secara spesifik dengan sumber makanan di pulau masing-masing. Disinilah ide besarnya mulai terbentuk. Kalau setiap spesies diciptakan terpisah dan sempurna, kenapa ada variasi yang begitu spesifik antar pulau yang berdekatan? Nah, itu pertanyaannya. Ini menyiratkan kalau mereka semua berasal dari satu nenek moyang yang sama. Lalu perlahan-lahan berubah, berevolusi buat menyesuaikan diri. Fakta ini, kata Darwin, akan mengguncang kemantapan spesies. Oke, jadi dia pulang bawa gagasan revolusioner ini. Tapi dia nggak langsung mengumumkannya. Dia diam selama 23 tahun. 23 tahun? Itu lama sekali. Kenapa? Dia takut. Sangat takut. Dia lihat buku evolusi lain dicemooh habis-habisan. Dia nggak mau ngecewain guru-guru yang dia hormati. Dia tahu ini bukan cuma teori biologi. Tapi akan menantang fondasi keyakinan banyak orang. Betul. Jadi dia menunggu, mengumpulkan lebih banyak bukti, sampai argumennya jadi tak terbantahkan. Akhirnya, pada 24 November 1859, bukunya terbit, On the Origin of Species. Dia nyebutnya satu argumen panjang. Isinya bukan seruan revolusi, tapi penjelasan yang tenang dan sistematis. Dan ada dua gagasan utamanya. Pertama, nenek moyang bersama. Semua kehidupan terhubung dalam satu pohon keluarga raksasa. Manusia, kera, ikan, bahkan tumbuhan berasal dari satu akar yang sama. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mekanismenya. Seleksi alam. Ini yang sering disalahpahami. Bisa dijelaskan sesederhana mungkin. Tentu, seleksi alam itu mesinnya evolusi. Darwin mulai dari observasi simpel. Semua makhluk hidup menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang bisa bertahan hidup. Menciptakan perjuangan untuk eksistensi? Betul, dan dalam perjuangan ini, yang menang bukan selalu yang terkuat, tapi yang paling cocok dengan lingkungannya. Paling pas ya? Paling pas, individu dengan variasi kecil yang kebetulan menguntungkan. Misalnya paruh yang sedikit lebih kuat, akan lebih mungkin bertahan hidup, berkembang biak, dan mewariskan sifat itu. Dan seiring jutaan tahun, tumpukan perubahan kecil ini bisa menciptakan spesies baru. Tepat. Lalu buktinya apa? Selain burung finch tadi. Bukti terkuat yang dia ajukan itu homologi.
Coba deh perhatikan, struktur tulang tangan manusia, kaki kuda, sama sayap kelelawar. Fungsinya kan beda banget. Beda total, buat megang, lari, dan terbang. Tapi kalau dibedah, pola dasarnya, cetak birunya, itu sama persis. Ini kayak kita nemuin cetak biru Lego yang sama, tapi dipakai buat ngebangun mobil, pesawat, sama kapal. Kelihatannya beda, tapi pas dibongkar, balok-balok dasarnya sama. Analogi yang sempurna, itulah homologi. Bagi Darwin, itu adalah jejak sejarah dari nenek moyang yang sama. Dan Darwin sadar betul implikasi terbesarnya dari semua ini. Oh, dia sangat sadar. Kalau semua spesies itu cuma cabang dari pohon kehidupan, berarti manusia juga nggak terkecuali. Kita bukan pusat atau tujuan akhir dari proses ini. Kita cuma salah satu cabang kecil yang munculnya sangat terlambat dalam sejarah kehidupan. Inilah bagian yang paling sulit diterima, yang secara tidak langsung meruntuhkan gagasan kalau manusia itu makhluk istimewa, yang terpisah dari dunia hewan. Betul. Dunia tidak pernah sama lagi setelah buku itu terbit. Ketakutan yang muncul bukan sekedar tentang berasal dari kera. Tapi, kesadaran bahwa mungkin nggak ada yang permanen. Kalau nilai dan makna hidup juga bisa berubah, lalu apa yang bisa kita pegang? Penting untuk melihat Darwin bukan sebagai perusak keimanan ya. Dia hanya seorang pengamat yang terlalu jujur pada apa yang dia lihat. Dia cuma berusaha memahami kenapa dunia bekerja seperti ini. Dia tahu temuannya bisa menghapus cerita-cerita yang memberi manusia rasa nyaman. Dia cuma mengikuti kemana bukti membawanya. Terlepas dari seberapa tidak nyamannya kesimpulan akhir itu. Pada akhirnya, teori Darwin ini meninggalkan kita dengan sebuah kutipan yang cukup menusuk. Manusia adalah penemuan yang baru saja kita buat dan barangkali akan lenyap seperti wajah yang digambar di atas pasir. Kehidupan akan terus berjalan dengan atau tanpa kita. Pertanyaannya kini kembali kepada kita. Hidup tanpa pusat, tanpa peran istimewa yang dijanjikan sejak awal. Apakah kebebasan semacam ini membuat hidup menjadi lebih miskin atau justru lebih jujur? Itu pertanyaan yang harus kita jawab sendiri-sendiri ya. Terima kasih telah menyimak Pikiran Lapisan.